Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah. Di tengah kesibukan hidup yang terus berjalan tanpa henti ini, pernahkah kita sejenak berhenti untuk merenung secara mendalam? Sebuah pertanyaan penting patut kita ajukan kepada diri sendiri, yaitu, saat ini saya sudah berada pada fase kehidupan yang mana? Apakah kita masih merasa muda, penuh tenaga dan memiliki waktu yang panjang? Ataukah kita masih menganggap bahwa kematian adalah sesuatu yang masih jauh, seakan tidak akan datang dalam waktu dekat? Padahal tanpa kita sadari, setiap detik yang berlalu dan setiap napas yang kita hirup sejatinya sedang membawa kita perlahan, namun pasti menuju satu titik yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, yaitu akhir kehidupan. Hari ini kita masih mampu berdiri tegak, namun esok hari bisa jadi kita hanya mampu terbaring lemah. Hari ini kita masih berjalan dengan langkah pasti, tetapi tidak ada jaminan bahwa esok hari kita tidak dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Sesungguhnya kehidupan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ia adalah perjalanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tahapan yang jelas dan teratur. Manusia memulai dari fase bayi yang lemah dan tidak berdaya, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, beranjak ke masa remaja yang penuh semangat, lalu memasuki masa dewasa yang sibuk mengejar berbagai urusan dunia. Hingga pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada fase yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari, yaitu fase tua, fase di mana tubuh mulai melemah dan seseorang semakin dekat dengan ajalnya. Pertanyaan yang pada akhirnya muncul adalah, apakah kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi fase tersebut? Ataukah kita masih terlena dalam kelalaian, seakan-akan kehidupan ini tidak akan pernah berakhir dan usia kita masih begitu panjang? Melalui kajian ini, marilah kita bersama-sama merenungi bagaimana Islam memandang perjalanan hidup manusia dari awal hingga akhir, memahami makna usia dalam pandangan Allah, serta yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan diri sebelum datangnya waktu yang tidak dapat ditunda dan ditolak. Sahabat channel Kerah Hijau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani yang tidak dapat dihentikan. Dalam proses tersebut, terdapat tahapan-tahapan kehidupan yang pasti dilalui, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia senja. Tidak ada seorang pun yang mampu bertahan selamanya dalam satu fase. Tidak mungkin seseorang akan terus menjadi bayi, dan tidak mungkin pula seseorang dapat menolak datangnya masa tua. Inilah sunnatullah, yaitu hukum Allah yang berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa pengecualian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mu'min, ayat 67 yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dari segumpal darah, kemudian dilahirkan sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Ayat ini menegaskan bahwa perjalanan hidup manusia telah ditetapkan secara pasti oleh Allah. Apa yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari sejatinya adalah bukti nyata dari kebenaran firman-Nya, bahwa setiap kehidupan pasti akan berakhir dengan kematian. Fase tua merupakan fase terakhir dalam kehidupan manusia, yang pasti akan datang bagi siapa saja yang diberi umur panjang oleh Allah. Para ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang telah melewati usia 40 tahun, maka sejatinya ia telah memasuki fase akhir kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usia umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ketika seseorang memasuki masa tua, berbagai perubahan fisik mulai terasa dan terlihat. Kekuatan fisik yang dahulu dibanggakan perlahan melemah. Penglihatan mulai kabur, daya ingat menurun, kulit mulai keriput, rambut memutih, mudah lupa, dan berbagai penyakit mulai bermunculan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Yasin, ayat 48 yang artinya,
Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada keadaan yang lemah. Makna dari ayat ini adalah bahwa semakin panjang usia seseorang, maka ia akan kembali kepada kondisi awal penciptaannya, yaitu kelemahan. Namun demikian penting untuk dipahami bahwa usia panjang tidak serta-merta menjadi kebaikan. Usia panjang hanyalah sebuah nikmat yang akan bernilai kebaikan apabila diisi dengan amal syalih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan demikian, seseorang yang diberi umur panjang sejatinya sedang memperoleh kesempatan emas, kesempatan untuk memperbaiki diri, menambah amal kebaikan, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebab, ketika kematian datang, seluruh kesempatan tersebut akan terhenti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, dan tidaklah bertambah umur seorang mukmin kecuali bertambah pula kebaikannya. Oleh karena itu, masa tua bukanlah seperti masa muda. Masa tua adalah tanda bahwa seseorang semakin dekat dengan kematian. Seharusnya, semakin bertambah usia seseorang, semakin kuat pula ibadahnya, semakin dekat hubungannya dengan Allah, dan semakin besar kesungguhannya dalam memperbaiki diri. Sungguh menjadi sesuatu yang mengherankan jika seseorang telah memasuki usia tua, namun masih tenggelam dalam kemaksiatan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras terhadap hal ini, yaitu ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang tua yang berzina. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat channel Kerah Hijau yang dirahmati Allah. Pada akhirnya, setiap manusia akan dinilai dari bagaimana ia menutup hidupnya, apakah dengan kebaikan atau dengan keburukan. Oleh karena itu, sebelum datangnya ajal menjemput, sudah seharusnya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan antara lain adalah menjaga salat wajib dengan penuh kesungguhan, meninggalkan segala yang diharamkan, memperbanyak amalan sunnah, memperbanyak istighfar dan taubat, gemar bersedekah, memperbanyak zikir dan salawat, menjaga zikir pagi dan petang, terus menuntut ilmu, membaca Al-Quran serta mentadaburinya, mendidik anak-anak menjadi generasi yang syalih. Semua amalan tersebut akan menjadi bekal yang sangat berharga yang akan menemani kita di alam kubur nanti. Sahabat rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang mampu melawan atau menolak datangnya masa tua, dan tidak ada pula yang dapat menolak kematian. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum semuanya terlambat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mengisi kehidupan ini dengan amal kebaikan, serta menutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.